Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi perpajakan untuk bab tentang PPh 25 dan PPh 26. Langsung saja. Adapun latar belakangnya adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 juga mengatur mengenai penyesuaian tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Penyesuaian tarif PPh mempengaruhi besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan, yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak terdapat mungkin mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun pajak. Perlu menetapkan peraturan Dirjen Pajak dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PPh 25 ini sendiri tidak dikenakan pada objek pajak tertentu, melainkan hanyalah metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuannya adalah metode pembayaran pajak penghasilan pasal 25 ini tidak lain agar tidak membebani wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak penghasilan terutangnya dengan cara diangsur mengikuti mekanisme dan sesuai tarif PPh 25 badan bagi wajib pajak badan maupun pribadi. Artinya wajib pajak badan tidak harus membayar seluruh PPh terutangnya secara langsung, tapi memiliki opsi dengan cara diangsur setiap bulan, sehingga tidak membebani. Penjelasan lebih lanjut, PPh pasal 25 merupakan salah satu jenis keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya, mengacu Bilik Undang-Undang PPh. Yang dimaksud PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan, bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam rentang waktu tertentu. Artinya, wajib pajak dapat membayar pajak dengan cara mengangsur alias dibayar setiap bulannya, daripada dibayar sekaligus untuk 1 tahun. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang PPh yang kurang dibayarkan saat penyampaian di surat pemberitahuan SPT tahunan. Adapun perbedaan PPh pasal 25 dengan jenis pajak penghasilan lainnya, PPh pasal 25 memiliki kategori dan cara penghitungannya sendiri. PPh dapat diatur dan diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terhutang harus dilunasi. Di sini kita bisa lihat subjek dan objek PPh 25. Adapun subjeknya, jenis PPh pasal 25 memiliki 2 subjek, yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha, seperti pedagang atau penyedia jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau memotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Untuk objeknya adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Perlu dicatat, PPh pasal 25 tidak termasuk bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Kategori penghitungan tarif PPh pasal 25. Penentuan tarif PPh pasal 25 memiliki beberapa kategori, meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOP PT. Tarif PPh 25 pada kategori WPOP PT yaitu 0,75% dikali omset bulanan pada setiap tempat usaha. Dan untuk wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu WPOP SPT, ketentuan tarif pasal 25
pada kategori WPOP SPT, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1A Undang-Undang PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1A Undang-Undang PPh ditentukan berdasarkan besar penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, meliputi 0 sampai 50 juta yaitu 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta adalah 25%, dan di atas 500 juta adalah 30%. Dan yang ini adalah contoh untuk tahun 2020. Sedangkan untuk di tahun 2022 ke atas kita sudah memakai yang terbaru, yaitu 0 sampai 60 juta 5% dan seterusnya. Kategori perhitungan tarif PPh pasal 25 yang wajib pajak badan. Ketentuan tarif pada wajib pajak badan usaha yang melakukan usaha tetap serta mempunyai kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut PPh pasal 25 adalah penghasilan kena pajak PKP kali 25% tarif PPh 17 ayat 1. Berapa besar PPh terutang yang diangsur setiap bulannya? Untuk mengetahui berapa besar PPh terutang dari tahun pajak yang bersangkutan yang harus dibayarkan setiap bulannya, yakni dengan cara menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku, kemudian dibagi 12 bulan. Dari situ akan ketemu cicilan PPh terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya, atau bisa disebut pembayaran angsuran PPh 25. Ada kalanya pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh 25. Batas waktu pembayaran dan sanksi keterlambatan. Batas waktu pembayaran atau penyetoran 15 bulan berikutnya, dan batas waktu pelaporan SPT massa yaitu 20 bulan berikutnya. Apabila wajib pajak melewati batas tanggal pembayaran, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dengan perhitungan sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Di sini adalah tarif terbaru dari tarif PPh badan turun secara bertahap menjadi di 2020 2021 itu 22%, mulai 2022 menjadi 20%. Tapi untuk tarif PPh badan go public dengan persyaratan tertentu 3% lebih rendah dari tarif normal. Diawali dari 2020-2021 yaitu 19%, turun menjadi 17% dimulai di 2022. Cara menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pertama pasal 25 Undang-Undang PPh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 STD-TD, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan mengenai perhitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, WP, masuk bursa, WP lainnya yang berdasarkan membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, PMK strip 215 garis miring PMK titik 03/2018. Ketentuan diharuskan, dan keputusan dan atau peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai penghitungan berdasarkan angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu yang diatur di Kep strip 537/PJ/2000. Ini adalah contoh perhitungan PPh 25. SPT PPh tahun 2023 milik Adit menunjukkan PPh terutang sebesar 100 juta. Pajak penghasilan Adit telah dipotong oleh pemberi kerja PPh 21 sebesar 15 juta. Dipungut oleh pihak lain
PPh 22 dan PPh 23 sebesar 22.500.000 dan pajak luar negeri PPh 24 yang bisa dikreditkan sebesar 2.500.000. Berapa besar angsuran PPh 25 yang harus dibayar oleh Adit setiap bulan? Nah, di sini jumlahnya untuk angsuran PPh 25 per bulannya adalah ternyata di 5 juta. Dalam setahunnya adalah 60 juta. Maka berdasarkan hasil perhitungan SPT PPh tahun 2023 yang dikurangi dengan kredit pajak menghasilkan besar angsuran PPh 25 yang harus dibayar setiap bulan senilai 5 juta rupiah. Contoh wajib pajak badan baru yang menyelenggarakan pembukuan PT AAA terdaftar sebagai wajib pajak pada 1 Maret 2022. Memiliki peredaran bruto sebesar 800 juta. Setelah dikurangi biaya, penghasilan neto PT AAA sebesar 200 juta. Maka besarnya PPh pasal 25 badan sebagai wajib pajak baru untuk masa Maret 2022 sebagai berikut. Penghasilan neto Maret 2022 adalah 800 juta, penghasilan neto disetahunkan 9.600.000 juta, PPh terutangnya dikali 22% karena untuk seharusnya sih ini 20% ya, karena tadi sesuai dengan terupdate kalau untuk 2022 harusnya 20%. Mohon maaf, tapi ini berarti kita anggap di tahun 2021 ke bawah. Jadi itu 2.112 juta. Maka besarnya PPh 25 PT AA tahun tersebut adalah tinggal dibagi 12 menjadi 176 juta rupiah. Untuk PPh 26, pasal 26 Undang-Undang PPh adalah pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh, penghasilan ini dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dan dibayarkan oleh badan pemerintah. Subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu BUT di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau dalam 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Adapun subjek pajak pemotong PPh pasal 26 yaitu badan pemerintah sendiri, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jenis-jenis penghasilan atau objek dan tarif pajak pasal 26 Undang-Undang PPh. Adapun objek pajak atau jenis-jenis penghasilan yang termasuk sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 26 ayat 1, 2a dan ayat 4 adalah sebagai berikut. Dividen, bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan, pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab,
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang PPH, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dari perusahaan antara conduit company atau special purpose company, pasal 26 ayat 2A Undang-Undang PPH. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau branch profit. Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPH. Berapa tarif pengenakan PPH pasal 26? Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara negara tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenakan jenis PPH pasal 26. Ketentuan dasar pengenakan pajak adalah sebagai berikut. Tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari penghasilan neto, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak penghasilan kena pajak dikurangi PPH. Ini adalah contoh perhitungannya dari penghasilan bruto. Pada Mei 2021, PT ABC membayar royalti kepada Alexandro yang berkewenangan Amerika sebagai penulis buku sebesar 85 juta. PPH pasal 26-nya adalah 17 juta rupiah karena 20%. Nah, PT Jarum memberikan hadiah perlombaan kepada Li Taiwei, warga Cina, sebagai juara tunggal putra bulu tangkis sebesar 150 juta. Maka PPH 26-nya adalah 30.000 rupiah. Contoh kedua, tarif 20% untuk neto. PT Abadi Jaya mengasuransikan gedung kepada perusahaan asuransi negara. Ini berarti 30 juta ya. Oke. Ya. Nah, PT Abadi Jaya mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi asuransi selama tahun 2021. Maka dia 20% kali 50% kali 130 juta rupiah sama dengan 13 juta. 50% ini adalah ketetapan untuk perusahaan membayar atau yang berhubungan dengan asuransi ya. Nah, sedangkan untuk contoh PT Rembulan mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi dalam negeri, yaitu perusahaan asuransi Cempaka Baru, dengan membayar premi asuransinya sebesar 250 juta untuk mengurangi risiko. Cempaka Baru mengasuransi sebagian polis asuransinya kepada perusahaan luar negeri dan premi sebesar 125 juta. Maka ini berarti tinggal 20% dikali 10% kali 125 berapa. Oke, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan tadi ada beberapa typo. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.